Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu mana dengan IWP Kang Mas. Cak, pada video ini IWP akan membahas perihal ada 2 poin Cak. Jadi perihal Marquez pastinya, karena memang ada pernyataan yang menarik dari 2 orang. Yang pertama kita akan bahas mengenai pernyataan resmi dari Dovizioso, ya Andrea Dovizioso yang sekarang menjadi test rider Yamaha. Dan yang kedua adalah dari wartawan atau jurnalis senior dari GP1, yakni Paulo Scalera, yang ternyata menyoroti perihal tindakan Valentino Rossi yang dikatakan sangat janggal dan tidak wajar, Cak. Jadi Paulo seorang yang memang sudah pengalaman ya, dia orang yang memiliki kekuatan tulisan yang luar biasa, dia pengamat MotoGP, dia juga jurnalis dari GP1, memberikan pernyataan bahwa apa yang dilakukan Valentino Rossi, jadi apa tindakan yang dilakukan Valentino betul-betul cukup janggal dan gak wajar. Karena dari kacamata dia sebagai jurnalis lama, maka Rossi ini memiliki sesuatu hal yang berbeda. Rossi dikatakan memiliki strategi, ataupun mungkin Rossi memang sengaja memercikan api, Cak. Ya, saya tahu sendiri Valentino tidak pernah muncul ya sebelumnya. Rossi yang sudah sibuk dengan dunia roda 4 3 tahun, sama tahu sendiri Marquez yang memang terpuruk. Marquez luar biasa cedera dan akhirnya Marquez back to back win Misano dan Aragon ya. Dan ternyata Rossi munculnya setelah itu, Cak. Jadi ini akan kita bahas. Kita akan mencoba untuk menjabarkan semuanya, Cak. Pernyataan dari Paulo yang memberikan penegasan tindakan Valentino Rossi ini justru akan sangat merugikan Pecco Bagnaia. Jadi teman-teman, itu ya beberapa poin yang ingin lebih besar semuanya. Dan tentu saja Kang Mas, kalau kita membahas mengenai Marquez, WB sangat tahu dan sangat paham akan ada 2 kubu yang berbeda. Satunya adalah fan Marquez yang tentunya akan membela Marquez apapun kondisinya. Satunya adalah fans dari Valentino Rossi, yang otomatis dari Rossi ini pastinya para fans itu akan nyebrang ke Pecco Bagnaia. Ya, sama tahu sendiri ya, Pecco adalah anak didik Valentino. Pecco adalah kebanggaan VR46 Academy, dan Pecco adalah pembalap yang luar biasa. Jadi semua kombinasi ini tentunya menjadi alasan kuat bagi para fans Rossi untuk menyeberang. Rossi kan sudah nggak ada di MotoGP nih, Cak. Pasti fans dari Rossi akan nyebrang ke Pecco Bagnaia. Nah, yang menjadi fokus dari Paulo selaku jurnalis dan juga ya pengamat MotoGP lah ya enaknya, Cak ya. Dia melihat bahwa tindakan Valentino dari kacamata dia memang tidak wajar dan itu merugikan Pecco Bagnaia. Jadi teman-teman semuanya, ini akan kita bahas di terakhir di sesinya ya, Cak ya. Tapi kita akan bahas mengenai pernyataan Andrea Dovizioso yang terbaru. Jadi Kang Mas, Dovi, orang atau pembalap MotoGP yang memang sudah pengalaman ya berantem dengan Marquez ya, pastinya duel ya, duel fight. Bagaimana Dovi tahu banget seperti apa skill dari Marquez. Sama tahu sendiri bagaimana Marquez di masa lalu yang memang menjadi momok, menjadi pembalap termuda sepanjang sejarah yang menang di MotoGP, dan kemudian juga Marquez berhasil mengoleksi 6 kali juara dunia di kelas Premier, dan kombinasi semuanya menghasilkan 8 kali juara dunia. Tentu ini bukanlah pembalap yang kita katakan biasa. Jadi talentanya memang extraordinary, Cak. Jadi talentanya adalah karunia dari yang di atas pastinya. Karena teman-teman suka nggak suka, kalau sudah kita membicarakan talenta, itu nggak lepas dari yang namanya karunia. Apapun itu memang itu adalah sebuah kelebihan yang diberikan di atas ya. Sama tahu sendiri ya bagaimana para pembalap lainnya yang sudah berjuang, mereka belajar membalap dari kecil dan outputnya berbeda ya. Sama lihat aja Alex Marquez dan juga Marc Marquez saja berbeda. Satu saudara digemblengnya sama-sama oleh bapaknya Kang Mas dari kecil ya, dari orok Kang Mas bahasanya, Cak, sudah menggunakan minimoto, tapi ternyata skillnya berbeda. Itu adalah talenta, Cak. Nah teman-teman, dari talenta ini ternyata memang menghasilkan yang namanya kompetisi, dan kompetisi ini kadang-kadang tidak bisa diterima oleh seniornya, dan itulah yang terjadi pada Valentino Rossi yang kita sudah spill ke semuanya. Namun Dovi melihat bahwa talenta Marquez ini sebenarnya belum maksimal. Jadi Dovi melihat apa yang ditunjukkan Marquez di atas mesin GP23 adalah luar biasa. Namun dari kacamata Dovi, dia melihat apa yang diraih oleh Marquez ini belum maksimal. Jadi kata dari Dovi, Marquez belum 100%, dan ini membuat IWB juga tercengang. Gila Mas, urung 100% wae wis koyo ngono Kang Mas. Bagaimana kalau 100%? Untuk memberikan gambaran ke semuanya, pernyataan lengkap dari Dovi, IWB ingin share ke semuanya seperti apa pernyataan Andrea Dovizioso yang terbaru, yang memberikan komentarnya terhadap prestasi dari Marquez yang sudah ya menyudahi paceklik ya, sama tahu sendiri 1063 hari
dan ternyata nggak hanya di Aragon, Misano pun Marquez secara sukses menjadi juara. Walaupun tentu tantangan yang paling berat nanti Marquez bukanlah yang kemarin, tapi nantinya sama tahu sendiri kan akan kembali lagi ke Misano ya. Di sana nanti akan kita lihat seperti apa performa Marquez, apakah Marquez mampu betul-betul menunjukkan taringnya di sana nanti, yang kedua nanti, tapi semuanya memang tergantung dari kualifikasi pastinya aja. Nah teman-teman, ini kata Andrea Dovizioso yang kita terjemahkan dari MotoGP bahwa Marquez belum 100%, itu yang dilihat oleh Dovi. Berikut kata Dovi, Cak. Melihat kekuatan yang luar biasa, Mark di Aragon jelas memberikan dampak. Menurutku, dia paham bahwa tahun ini dia belum bisa bertarung untuk gelar kejuaraan. Menurutku, sekarang dia masih menggunakannya sebagai persiapan untuk tahun depan, khususnya pendekatan dari sesi pertama, kualifikasi hingga balapan. Sejauh ini Mark tahu kelemahannya adalah kualifikasi, sehingga dia bekerja untuk itu. Menurutku, Marquez belum dalam kondisi 100%, apalagi tahun depan dia akan menggunakan motor yang berbeda. Dia sekarang mencari pengalaman semaksimal yang dia bisa dari tim yang sama sekali berbeda dari yang dia kenal. Butuh waktu lama untuk mendapatkan feeling itu. Jadi aku rasa dengan semua itu, hasil Mark saat ini cukup mengejutkan. Yes, Mas, itu kata Dovi, Cak. Jadi Dovi ngomong mengejutkan, Cak. Tapi para haters sering sekali menyatakan bahwa Marquez wis Armstrong, Marquez sudah finish selesai. Tapi faktanya ya seperti itu. Ya, bahwa memang kata dari Dovi adalah Marquez masih belum 100%. Jadi menurut dari Dovi, Marquez saat ini di tahun ini adalah proses untuk belajar. Itu intinya, Cak. Jadi bagaimana mengenal dari motornya, karena bagaimanapun WP Racer kesamaan semuanya ketika menggunakan Ducati, racing line-nya berbeda. Jadi Marquez betul-betul nol, Cak. Tidak mengantongi data sama sekali dari Ducati, maksudnya benar-benar dia pengalamannya dari Honda, pengalaman bagaimana masuk ke tikungan dan behavior dari Ducati itu beda dengan RCV. Jadi pada saat Marquez sudah paham betul dengan sirkuit tersebut, racing line seperti ini, seperti itu, tapi nggak berlaku pada Ducati. Makanya Marquez harus belajar lagi termasuk bagaimana settingannya, karakter motornya, bahkan titik breakingnya berbeda, racing line-nya berbeda, dan tentu saja timnya berbeda. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan Dovi, jelas kita bisa katakan bahwa Marquez memang luar biasa, back to back Misano Aragon, walaupun tentu belum ini ya, maksudnya belum tentu juga ya nanti di Aragon misal kedua maksudnya ya, dia akan perform bagus banget seperti kemarin, karena ya ada yang mengatakan faktor cuaca, akan tetapi Mas, cuaca kan hanya menolong Marquez pada saat start, dari ke-9 bisa melesat ke depan. Tapi pada kondisi normal, seharusnya jika tidak start dari 9, Marquez memang race pace-nya luar biasa. Kita sudah komparasikan kemarin bagaimana lap time-nya Marquez yang memang di atas rata-rata dan memang mengungguli dari Pecco. Dan pada race, maksudnya pertengahan race ke sana ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana kecepatan Marquez yang memang tidak bisa dijabanin ya oleh Pecco Bagnaia race pace-nya. Jadi makin jauh menjauh hingga pada titiknya Marquez menorehkan lap dengan gap mencapai 3,2 detik. Itu informasi sekilas dari Dovi. Dan sekarang Samen percaya nggak? Maksudnya gini, Samen setuju nggak sama Dovi yang dikatakan Dovi? Nah, itu Cak ya, pernyataan dari Dovi mengenai Marquez. Nah, yang kedua Cak, ini memang sesi Marquez ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang nggak suka Marquez, Samen nggak apa-apa, Samen skip aja. Tapi nanti kita akan buat sesi lainnya yang pembalap lainnya. Karena memang ini sekarang ini hot adalah Marquez Cak. Di media-media luar semuanya bahasnya Marquez. Makanya kan kita berdasarkan sumber dari sana, jadi kita ya mau harus Marquez, Cak. Kalau kita membahas lainnya kurang bersemangat sampean. Ibu pernah lah ya, coba membahasnya lainnya kayaknya sama nggak terlalu tertarik ya. Kita membahas mungkin kayak Alex Marquez kayak, atau mungkin Bezeki, itu kayaknya view-nya nggak ada Kang Mas. Kayaknya sampai memang suka Marquez kayaknya ya. Nah, makanya saat ini WP pas banget mendapatkan informasi mengenai Marquez. Tapi Cak, ini juga menarik soalnya IWP benar-benar terkesima dengan tulisan dari Paulo. Jadi Paulo Scalera namanya Cak ya. Jadi Paulo ini adalah orang yang memang berpengalaman dalam bidang tulisan, dan memang Paulo ini juga salah satu sosok senior, bahkan mungkin sesepuh Cak bahasanya Cak. Scalera memberikan pernyataan tulisan yang betul-betul membuat IWP berpikir apakah memang betul demikian. Jadi Kang Mas, Paulo ini menyoroti karena sama tahu ya, Rossi sebenarnya membuat podcast, jadi diundang podcast oleh salah satu channel ya, dan di sana Rossi membeberkan yang sudah pernah besar semuanya kemarin, membeberkan kelicikan dari Marquez, bagaimana Marquez menghalangi dia, bagaimana Marquez berusaha untuk menjegal Rossi, itu kata Rossi, dan klaimnya itu ternyata menurut Paulo
itu tidak make sense. Kata Paulo itu adalah sebuah tindakan, kata Paulo nih, udah 10 tahun berlalu kok masih aja dendam. Jadi memang dari kata Paulo maksudnya, itu adalah sebuah strategi ataupun sebuah kegelisahan dari Valentino yang sepertinya cukup gelisah dengan performa Marquez sekarang yang makin mentereng. Jadi sebelumnya kan anteng-anteng aja nih Cak. Memang kalau kita lihat Rossi seperti nggak pernah komen secara terbuka mengenai Marquez. Setelah sama tahu sendiri ya, setelah cedera dan kemudian sekarang ini dengan back-to-back win, tiba-tiba Rossi secara berantai cukup masif lah ya. Bahasanya Valentino memberikan pernyataan di beberapa media, termasuk juga yang paling terbaru di sebuah channel podcast, dan itu disoroti oleh Paulo. Menurut Paulo, itu adalah sebuah tindakan yang kata Paulo nggak wajar, dan itu seperti strategi. Akan tetapi sepertinya Rossi lupa Cak, bahwa tindakan Valentino itu justru akan merugikan Pecco Bagnaia. Nah, kok bisa? Nah ini Cak, makanya IWP akan share ke semuanya pernyataan resmi ya, bukan pernyataan resmi Cak, maksudnya tulisan yang sangat komprehensif, analisa dan juga pikiran dari Paulo, sosok senior penulis dari GP1 yang ingin IWP share ke semuanya mengenai point of view-nya dia, apa yang dilakukan oleh Valentino sampai mengupas kembali sesuatu yang sudah lama. Jadi mencoba untuk ya ibaratnya ya menyiram bensin pada api. Dan ini kata Paulo adalah sesuatu hal yang janggal. Sekali lagi janggal. Nah, untuk memberikan gambaran sama semuanya ketimbang IWB perceloteh lama Cak, IWB sudah siapkan pernyataan dia. IWB sudah terjemahkan semuanya supaya sampean mendapatkan gambaran secara jelas apa dan seperti apa dari point of view-nya Paulo yang mengamati betul, mencermati apa yang dilakukan oleh Valentino Rossi. Dan berikut kata Paulo Scalera yang diterjemahkan dari MotoGP. Kebangkitan kebencian yang dimuntahkan lagi oleh Valentino Rossi terhadap Marc Marquez melalui podcast Migno terasa aneh bagi kami. Hampir 10 tahun telah berlalu dan kebencian belum juga mereda. Kami paham, Vale merasa dicurangi atas dugaan menghalangi gelar ke-10. Namun ia tidak bisa mengatakan bahwa ia pasti akan menang melawan Lorenzo yang luar biasa di tahun itu, 2015. Lorenzo mengantongi jumlah kemenangan lebih banyak dari Vale. Mari kita tidak membahas kecaman Rossi secara singkat. Rossi mengatakan bahwa Marquez melawannya di Phillip Island membuat Marc mengambil 5 poin darinya. Ini adalah sebuah paranoid. Seorang pembalap bebas membalap sesuai keinginannya untuk mencapai hasil. Dan Vale mengetahui hal ini dengan sangat baik. Karena dalam ribuan kesempatan dia memiliki strategi itu, yakni memperlambat pembalap lain. Contohnya, melawan Casey Stoner di Laguna Seca. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Stoner saat itu adalah dengan memperlambatnya dan membuatnya gelisah. Saat itu Vale pun berhasil. Jadi mari kita kembali ke Sepang. Di sana Marquez memperlambat Rossi. Ya, bisa dibilang reaksi buruk terhadap tuduhan tersebut yang dilontarkan dengan keras di ruang pers. Jika itu terjadi pada Stoner, jelas dia akan marah. Tetapi reaksi Marquez berbeda. Sepertinya Vale berharap tuduhan tersebut akan memukul keras Marc, membuatnya marah, gugup dengan tujuan mengganggu stabilitasnya. Dan itu sukses terjadi pada Casey, tetapi tidak terjadi pada Marc. Namun ini adalah cerita lama. Seperti yang dikatakan Max Biaggi, melawan Rossi bukan hanya perkara motor saja, namun lebih dari itu. Kenny Roberts membutuhkan waktu 10 tahun untuk menelan jebakan yang dipasang oleh Freddie Spencer. Valentino Rossi kini telah pensiun dan bermain dengan mobil. Jadi, dia tidak akan mengubah apapun tentangnya. Namun mungkin Vale terasa terusik melihat Marc Marquez belakangan ini sehingga perlu mengorbankan kembali kebencian tersebut. Menyiram bensin ke api, dan itu adalah tindakan buruk. Aku selalu mengagumi cara membalap Valentino. Itu jelas. Kecerdasan, memiliki kemampuan dan hadir pada waktu yang tepat. Kemampuan membentuk tim, memberikan pertunjukan balap sehingga membuat dirinya dicintai publik. Dia adalah pembalap berbakat, dan satu hal yang harus kita tiru, kecintaannya pada olahraga, kompetisi, keinginannya untuk menjadi yang terbaik. Tetap berada di jalur yang benar. Senang dengan hadirnya Akademi VR46. Sayang, kami sangat kecewa dengan kemunculan Valentino Rossi di podcast tersebut. Karena sama seperti ada pembenci Marquez, ada pula pembenci Rossi. Dan orang-orang yang berpikiran lemah tersebut nantinya akan melampiaskan rasa frustasinya kepada Pecco yang tidak pantas mendapatkannya. Ya, Pecco tidak pantas mendapatkan itu karena Pecco bukanlah Rossi. Vale ketakutan terhadap kesuksesan Marquez sekaligus ketakutan dengan posisi Pecco. Mungkin menciptakan musuh bagi dunia motor adalah hal terakhir yang harus dilakukan Valentino Rossi sebagai pembalap hebat. Namun dia tidak sadar, tindakannya tersebut malah akan merusak Pecco sebagai sosok pembalap hebat yang dididik dari VR46 Academy. Yes, Kang Mas. Itu Cak. Ya,
tulisan dan pernyataan dari sosok Paulo yang luar biasa. Dari kacamata IWP ini tulisan yang luar biasa. Ini sebuah analisa yang luar biasa. Dan betul kata Paulo, dengan pernyataan Rossi, ini artinya Rossi kembali membangkitkan kebencian kepada Marquez. Mencoba untuk mengulang lagi ke sana. Maksudnya mencoba untuk mengingatkan kembali kepada para fans MotoGP bahwa ada seorang yang luar biasa licik, seorang yang luar biasa membuat kecewa Valentino. Dan sama tahu sendiri, semua sudah dijabarkan oleh Paulo, yang justru Paulo sekarang mencermati kata-kata Valentino Rossi yang dianggap Rossi ini akan justru merugikan Pecco Bagnaia. Karena sama tahu sendiri Pecco, gara-gara itu Pecco ini memang secara fans fans MotoGP yang pro ke Marquez jadi benci sama Pecco. Secara nggak langsung pasti terjadi, karena sama tahu sendiri tindakan Rossi yang banyak sekali mengumbar yang namanya kebencian-kebencian. Dan tentu saja Pecco orangnya kan diem nih pembalap yang nggak mau ada kontroversi, pembalap yang nggak mau ada friksi. Dan itu tidak bisa dihindari ketika Rossi istilah menjelekan Marquez, istilahnya menyerang Marquez, maka larinya adalah tidak lagi ke Valentino Rossi, karena Rossi kan sudah nggak di MotoGP grid, Rossi sudah di luar itu. Tapi larinya adalah orang-orang yang senang pada Marquez, fan Marquez akan benci kepada Pecco. Itu yang disoroti oleh Paulo, dan itu yang tidak pernah dipikirkan Valentino Rossi dengan tindakannya itu. Jadi teman-teman, semua penjabaran dari Paulo ini membuat kita juga merenung. Sepertinya betul yang dikatakan oleh Paulo. Sekarang aja sudah terasa kalau kita membahas mengenai Marquez, lalu kita membahas mengenai Pecco, maka secara nggak langsung larinya ketika para fans Marquez merasa dirugikan, merasa diserang, maka larinya adalah menyerang Pecco. Benarnya Pecco ini adalah pembalap yang sangat baik. Itu dari kacamata IWP. Sementara sendiri ada informasi isu yang sangat kencang beredar mengenai bagaimana strategi dari Rossi. Ibaratnya Rossi itu ngajari Pecco kalau bisa adalah namanya Psy War, kan ada drama-drama yang akan membuat mental jatuh. Tapi ternyata Pecco menolak informasi demikian. Jadi Pecco merasa bahwa itu nggak perlu, jadi dia nggak mengikuti saran Rossi. Itu yang kita dengar, dan ternyata betul kata dari Paulo bahwa Pecco adalah orang yang akan dirugikan gara-gara dia memiliki korelasi kuat dengan Vira 46 yang notabene adalah gurunya sendiri Rossi. Akan tetapi Pecco bukanlah Rossi. Pecco tidak setuju dengan Rossi dalam beberapa hal, sepertinya termasuk juga mungkin mengenai Marc Marquez ini. Jadi teman-teman, itu yang ingin IWB garis bawahi di podcast ini podcast lagi. Pokoknya pokoknya kita gitulah Jadi dalam video ini IWB ingin tekankan bahwa memang kalau kita sudah membahas mengenai Marquez selalu Pecco, Marquez Pecco, Rossi Marquez Pecco. Jadi nggak ada yang lain. Jadi memang itulah kondisi MotoGP sekarang. Oke teman-teman, sekarang dari kacamata sampean sebagai fans MotoGP, menurut sampean apakah benar yang dikatakan oleh Paulo bahwa Rossi justru akan merusak Pecco, justru akan merugikan Pecco? Sampean komen di bawah kalau memang benar, dan setuju nggak pula sampean bahwa Dovi mengatakan bahwa Marquez adalah pembalap yang belum maksimal, dia belum 100%. Jadi sepertinya dari kacamata Dovi tahun depan akan bakal sangat berat bagi Pecco jika ingin tetap mempertahankan juara dunianya. Walaupun tahun ini kan belum tahu nih juara dunia siapa. Tapi dari kacamata Dovi dan segala pertunjukannya ditunjukkan oleh Marquez, maka tahun depan akan menjadi tahun yang sangat berat bagi Pecco. Itu Jadi teman-teman semuanya, sekilas informasi mengenai Marquez dan juga sebenarnya Marquez semuanya hari ini. Tapi ada beberapa tambahan informasi yang ingin IWB share ke semuanya adalah mengenai Liberty Media selaku saat ini yang akan menguasai aset atau ibaratnya saham dari Dorna Sport MotoGP. Ternyata mereka punya planning untuk menambah race di Amerika. Jadi bukan hanya di Austin rumornya. Jadi mereka akan mencoba menarik kembali Laguna Seca. Rumornya demikian. Walaupun konfirmasi dari Dorna bahwa mereka tidak bisa menggunakan sirkuit yang tidak sesuai standar safety. Jadi kalau memang Laguna Seca ingin ditarik, maka Laguna harus diperbaiki dalam beberapa poin sehingga secara safety untuk pembalap memenuhi syarat. Sejauh ini memang kita belum tahu maksud safety itu bagaimana kita belum paham. Tapi yang pasti detailnya apa yang kurang dari Laguna Seca ini. Tapi yang jelas konfirmasi Dorna, kalau memang Liberty Media ingin mengajak atau menarik Laguna Seca di masa depan, harus ada perbaikan yang cukup banyak. Dan itu juga nggak menutup kemungkinan jika memang Liberty Media mau harus koordinasi dengan stage dari yang punya Laguna Seca nih Sekarang kan di Austin yang dikatakan sebuah lokasi yang di center. Jadi sebuah lokasi yang di center of city, cuma di tengah kota kasarannya Tapi Laguna Seca agak minggir, makanya informasi dari Dorna demikian
mereka akan mau Laguna Seca masuk, tapi harus ada perbaikan yang memenuhi unsur dari sisi seperti untuk pembalap. Setelah itu, Cak, ada informasi bahwa Piero dikabarkan akan segera menguji GP25. Ternyata GP25 Misano kemarin betul-betul belum muncul, Kang Mas ya. Dan kabar yang masuk ke kita semuanya, Ducati sedang menyeting jadwal untuk melakukan pengetesan di Jerez untuk GP25. Sejauh ini memang belum ada konfirmasi apapun dari Ducati, dan juga beberapa informasi yang kita dapatkan sih memang lebih banyak ke sekitar pedok. Tapi kita tunggu saja seperti apa. Yang jelas GP25 ini akan menarik untuk kita lihat apa yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. IWB cukup penasaran, Cak. Apakah sosoknya betul-betul identik dengan GP24 atau ya secara fisik akan berubah? Mending kita pantau saja mengenai informasi ini. Sekarang seman komen, Cak, di bawah ini. Kira-kira sama setuju nggak dengan Paulo ya? Dan juga konfirmasi Dovi bahwa Mark belum 100%. Dan dari Paulo konfirmasinya bahwa tindakan Valentino Rossi ada strategi khusus untuk menghancurkan Marquez, tapi nggak berhasil. Tapi juga ini akan menghancurkan Pecco Bagnaia. Itu kata Paulo. Seman komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau seman suka video seman like, share, dan subscribe. Oh, jolly, Cak. Sampai sholat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat